menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah. Guru bukan hanya dituntut untuk mengajar siswa secara akademik, namun juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membentuk karakter siswa. Maka dari itu, guru harus tangguh dan bersandar penuh kepada Tuhan dalam pengabdiannya. Halo sahabat ODP, apa kabar di rumah? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali ya di acara ODP Obrolan dalam Pandemi. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ada Mr. Adit di sini. Halo Mr. Halo. Adit. Iya, apa kabar Mister? Baik. Iya. Nah, hari ini sahabat ODP kita akan membahas tentang panggilan dalam profesi kita seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kita akan mulai dengan games terlebih dahulu. Nah, untuk games kali ini kita itu tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Kali ini kita akan gamesnya tebak kata, tetapi katanya itu akan ditebak seperti Itbulaga. Sahabat ODP pasti sudah tahu ya tentang Itbulaga ya. Jadi hari ini Mr. Adit akan menebak kata. Ada beberapa kata nanti yang akan diberikan. Kemudian nanti saya akan memberikan clue jawabnya ya, tidak atau bisa jadi. Gimana Okay. Mister? Bisa? Bisa. Bisa lah ya Mister ya. Oke, sahabat ODP juga bisa langsung menebak ya. Kalau sahabat ODP juga mau menebak gitu ya. Oke, di sini Mister ini kata-katanya. Iya. Nanti Terus? Mister langsung angkat ke atas. Kalau nggak bisa langsung dipas aja, dibalikin ke belakang gitu ya Mister ya. Oke. Lah ya. Iya. Gini. Iya Mister, gitu. Gini ya. Udah nih. Udah, silakan Mister. Oke. Yuk. Makanan. Iya. Apa ya? Pakai kecap. Iya. Siomay. Tidak. Bakso tahu. Bisa jadi. Batagor. Yeay. Oke. Satu. Yes, thank you. Oke, sekarang apa ya? Subjek. Tidak. Bukan. Bahasa. Tidak. Udah. Makanan lagi. Enggak, Mister. Bukan. Mister lapar ya, makan Lumayan. terus dari tadi. Warna. Bukan Mister. Aduh, apa ya? Skip dulu deh. Skip. Ya. Kalau ini apa ya? Kesukaan? Bisa jadi. Yang dipakai? Tidak. Apa ya? Hobi kan kesukaan. Alat musik? Tidak. Bukan. Aduh, saya nggak punya ide apa-apa, salah nih. Iya. Ganti. Oke, silakan Mister. Permainan? Tidak. Lagu? Bisa jadi. Bisa jadi. Alat musik? Tidak. Bukan. Berhubungan dengan sekolah? Yes. Komputer? Tidak. Mata pelajaran? Ya. Bahasa Inggris? Yes. Oke. Iya. Ini ada hubungannya sama sekolah lagi? Iya. Di senior? Iya. Nama orang? Tidak. Kelas? Tidak. Yang diajar udah deh. Bukan apa ya? Apa ya? Aduh. Apa ya Mister ya? Di sekolah ya? Iya. Mister. Homeroom? Bisa jadi. Apa tuh? 12 IPA? Tidak. Ya, bisa jadi lah ya, Mister ya. Apa ya? Apa nih? Bentar. Saya lagi nggak kepikiran apa-apa nih. Iya, Mister udah kembali lagi ke Oh, iya. pertanyaan yang tadi. Oke, Mister nggak apa-apa, udah sampai di sini Udah aja. aja. Wow, Mister Adit udah bisa jawab Iya. 2 dari Ya ampun. 5 pertanyaan kita. Wow. Ini terlalu susah. Iya, padahal Bandung itu kenapa ya? Bandung. Bandung itu kenapa ya, Mister ya? Bandung tuh kenapa? Tempat Kota kelahiran ya? kota kelahiran Mister Oke. ya, iya. Dan memang ini kata-kata yang dipilih adalah kata-kata yang berhubungan sebenarnya sama Mister Oh. Adit gitu ya. Baik. Oke, tapi mantep loh Mister Adit udah bisa menebak 2 dari 5 pertanyaan. Kalau saya mungkin 1 aja nggak bisa ya, sahabat ODP.
Oke, oke Mr. Adit, terima kasih. Sekarang kita lanjut ya Mr. Adit ya. Ya. Ini segmen yang ditunggu-tunggu sama sahabat ODP juga. Nah, kalau sahabat ODP belum tahu, Mr. Adit ini adalah seorang guru bahasa Inggris di SDH Bangka. Nah, kita mau cari tahu nih, mau dengar sharing dari Mr. Adit gimana pengalamannya mungkin begitu ya. Nah, pertanyaan pertama nih Mr. Adit. Mr. Adit udah berapa lama ya menjadi guru, dan kalau Mr. Adit alami selama ini, apa sih satu kata yang bisa menggambarkan profesi atau yang Mr. jalani selama ini? Saya sudah 2 tahun gitu ya mengajar menjadi guru. Nah, kalau ditanya satu kata apa yang menggambarkan perjalanannya, mungkin menantang kali ya, challenging. Challenging. Kenapa ya Mr. Adit milih challenging? Challenging karena selama 2 tahun ini saya mengalami kayaknya banyak tantangannya gitu ya saat menjalani profesi ini gitu sebagai pengajar. Makanya kalau di wrap up gitu disimpulkan selama 2 tahun apa yang paling muncul gitu, yaitu tantangan gitu. Setiap tahunnya ada tantangan baru gitu ya, setiap harinya bahkan juga ada tantangan gitu. Jadi challenging. Iya. Gitu sih. Oke, thank you Mr. Adit. Berarti satu kata yang menggambarkan perjalanan Mr. Adit selama ini adalah challenging ya, sahabat ODP. Nah, kalau gitu kalau Mister kan udah merasakan nih challenging gitu ya. Tapi kenapa ya sebelumnya ini Mister tuh pengen jadi guru? Ada alasannya nggak, Mister? Oke, nah sebenarnya saya itu dulu nggak pernah bercita-cita jadi guru, malah pengennya jadi arsitek gitu. Nah, cuman saat kelas 12 waktu itu keinginan jadi arsitek itu udah agak pudar gitu ya. Nah, terus mulai tertarik sama yang namanya bahasa dan sastra gitu. Kebetulan waktu itu seneng nonton film gitu ya, film-film Indonesia. Terus ngelihat, wah kayaknya keren ya, dunia bahasa tuh menarik gitu ya, selain film, buku juga gitu ya. Makanya sebenarnya sih nggak pernah kepikiran gitu untuk jadi guru. Dan waktu itu nggak jadi ambil jurusan arsitektur, jadinya mencari jurusan bahasa dan sastra. Jadi sebenarnya masih sama, ngambil bahasa dan sastra itu juga tetap nggak ada pikiran jadi guru sih sebenarnya. Gitu awalnya sih. Berarti awalnya memang Mister nggak ada panggilan jadi guru gitu ya, Mister ya? Ya, awalnya memang nggak kepikiran untuk jadi guru karena cuman waktu itu jurusan yang dipilih itu memang bukan murni bahasa sih, tapi pendidikan gitu, pendidikan guru, tapi khususnya pendidikan bahasa Inggris. Oke, berarti pendidikan bahasa Inggris. Iya, tetap ada pendidikannya sih. tetap ada pendidikannya, tapi ada bahasanya karena bahasa Mister lebih tertarik ke bahasa gitu. Betul. Ya Mister ya. Terus kalau gitu berarti selama kuliah gitu berarti Mister menjalani perkuliahannya itu adalah kuliah keguruan dong ya Mister? Iya. Nah kalau gitu Mister bisa cerita nggak sama sahabat ODP gitu, apa sih suka duka selama menjalani perkuliahan, khususnya ini kan guru awalnya tadi Mister bilang nggak terlalu tertarik gitu untuk jadi guru, gimana ya Mister ya? Nah, jadi saat kuliah waktu itu banyak hal yang saya pelajari khususnya di dunia bahasa gitu ya. Kalau dari bahasa dan juga literatur gitu ya, sastra, saya tuh bisa belajar, bisa tahu gitu ya. Apa sih yang dipikirkan oleh orang-orang di masa lalu misalnya gitu ya, kenapa orang-orang itu bisa membuat sebuah cerita yang menggugah hati gitu ya, yang bisa jadi bahkan politik juga ada di situ hanya karena sebuah novel misalnya. Nah, saya tertarik di situ ketika kuliah, belajar banyak tentang hal itu juga, di samping belajar juga kenapa sih budaya itu sangat terkait dengan yang namanya bahasa. Nah, tapi yang menariknya karena saya jurusannya pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Nah, saya juga melihat bagaimana realita dari pendidikan gitu. Nah, dari situ saat melihat bagaimana sih kondisi pendidikan gitu ya, anak-anak sekolah dan juga guru-guru. Nah, barulah saya merasa, wah kayaknya ada hal yang kayak menyentuh gitu di dalam hal pendidikan. Apa hal tersebut? Nah, waktu itu saya dapatkan gitu ya dari selama kuliah, saya merasa kalau pendidikan itu ternyata menjadi salah satu kunci penting gitu kalau kita mau membuat dunia lebih baik gitu, atau kalau kita mau mengubah
banyak hal pendidikan itu penting gitu ya. Nah, tapi yang lebih menariknya gitu yang saya temukan itu bukan menjadi satu-satunya hal yang menjadi tujuan dari pendidikan, bukan cuma mengubahkan gitu ya. Tapi satu hal yang lebih mengena waktu saya belajar, pendidikan itu menjadi salah satu kunci atau bisa dibilang menjadi sarana juga untuk kita tuh bisa membawa orang mengenal kebenaran gitu. Nah, karena itulah gitu ya, makanya saya sebenarnya tertarik ke dunia pendidikan. Akhirnya ya jadi guru gitu. Gitu. Berarti selama perkuliahan itu membukakan mindset Mr. Adit gitu ya, Mr. ya. Jadi lebih tertarik nih jadi guru. Begitu ya, Mr. Adit ya. Lebih begitu. Oke, iya. Nah, selanjutnya nih Mr. Adit, kalau begitu kemarin kita udah ulik-ulik nih tentang Mr. Adit juga. Terus kita baca di Metanoia, majalah Metanoia, katanya Mr. Adit ini mengatakan bahwa passionnya itu kan dalam bidang bahasa dan menjadi guru. Apakah passion tersebut membantu Mr. Adit untuk menjalani panggilan yang sekarang sedang dijalani ini? Benar. Nah, jadi saya punya ketertarikan di dalam tadi ya dunia bahasa ya, di dalam belajar banyak hal karena itu membukakan wawasan gitu ya. Saya jadi banyak lebih tahu juga gitu ya tentang budaya dan sebagainya. Nah, passion tersebut atau kesukaan akan hal tersebut itu juga menolong saya dalam pekerjaan ini gitu, dalam bekerja. Apa menolongnya? Karena dengan membaca, dengan menonton, dan dengan banyak tahu hal tersebut, itu juga bisa saya bawa di dalam kelas gitu. Jadi banyak hal yang bisa saya ceritakan gitu ya kepada murid-murid tentang wawasan-wawasan ataupun pengetahuan yang saya dapatkan juga sebelumnya gitu ketika saya menggemari dunia bahasa itu gitu. Jadi seperti kenapa sih kalimat ini tuh bisa muncul gitu, atau kenapa sih sebuah frase tertentu itu bisa populer atau menjadi banyak disebut orang-orang gitu ya. Nah, itu bisa saya bawa juga ke dalam kelas gitu. Akhirnya ya karena kesukaan itu belajar tentang bahasa itu ya menolong dalam pembelajaran di dalam kelas juga gitu. Oke, berarti itu juga yang menolong Mr. Adit untuk bisa menjalani panggilan ini. Passion itu passion tentang bahasa, passion tentang membaca kah atau menonton film, itu juga bisa membantu Mr. Adit dalam menjalani panggilan ini. Iya, betul. Iya. Oke, nah itu dia sahabat ODP. Dari sini kita bisa belajar nih, dari Mr. Adit juga kita bisa belajar bahwa banyak membaca atau bahkan menonton film pun kita bisa banyak belajar dari hal itu, begitu. Nah, selanjutnya nih Mr. Adit, kita punya pertanyaan adalah, menurut Mr. Adit nih ya, apakah kita itu harus mencintai apa yang kita kerjakan atau mengerjakan apa yang kita cintai? Wah, ini pertanyaan sulit ya. Iya, pertanyaan sulit ya, Mister ya. Nah, saya sering dengerin pertanyaan kayak gini. Nah, kalau saya pribadi, jawabnya itu pertama gini, kita harus tahu dulu, apakah kita sudah tahu hal apa yang kita cintai atau belum? Kalau kita sudah tahu hal apa yang kita cintai, kerjakanlah itu. Nah, tapi kalau misalnya belum, kalau kita belum tahu apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, maka cintailah apa yang sedang kita kerjakan saat ini, gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau ditanya yang mana itu tadi, nah ya itu dulu gitu. Tahu dulu, kamu sudah tahu belum apa yang kamu sukai itu, yang kamu cintai. Kalau sudah, kerjakan itu. Kalau belum, cintailah apa yang kamu kerjakan saat ini. Seperti itu. Oke, wah itu tips yang menarik ya dari Mr. Adit ya, sahabat-sahabat ODP ya. Pertama kita harus tahu dulu nih apa yang kita cintai. Coba sahabat ODP pikirkan dulu deh sekarang. Sahabat ODP udah tahu belum apa yang dicintai? Sepertinya kalau saya sih makanan mungkin ya yang saya cintai ya. Kalau sahabat ODP apa nih yang dicintai? Kalau masih belum tahu, coba sekarang ingat-ingat kembali yang dikerjakan apakah sudah dicintai gitu. Wow, itu trik yang menarik juga ya, tips yang menarik dari Mr. Adit. Nah, Mr. Adit, pertanyaan selanjutnya ini, kan tadi Mr. Adit menggambarkan kalau kata yang sudah dijalani kurang lebih 2 tahun ini, panggilan 2 tahun ini adalah tantangan atau challenging gitu ya.
Adit. Kalau begitu kita mau tahu nih Mr. Adit, tantangan apa sih yang terbesar yang Mr. Adit udah jalani kurang lebih selama 2 tahun ini? Oke. Tantangan ya selama menjadi seorang guru mungkin ada 2 gitu kalau yang saya pikirin. Yang pertama pastinya gitu ya, mungkin ini sudah umum gitu ya pandangan bahwa kalau menjadi seorang guru itu pastilah ada rasa kekhawatiran akan kecukupan di masa depan gitu ya. Apakah nanti lewat pekerjaan ini bisa menghidupi diri sendiri dan juga keluarga gitu ya, akankah cukup gitu ya hidupnya. Itu yang pertama gitu ya, dan tantangan itu juga ya akhirnya membawa saya pribadi kepada istilahnya apa ya, bagaimana sih saya bisa meyakini penyediaannya Tuhan gitu di dalam hidup saya lewat panggilan Tuhan gitu ketika saya mengerjakan hal ini. Nah, itu yang menjadi pergumulan, menjadi tantangan juga gitu ya, pertama menjadi seorang guru. Kemudian yang kedua, tantangannya ketika menjadi seorang guru, tentu yang namanya guru itu dituntut menjadi seorang teladan dong, menjadi role model gitu ya untuk anak-anak gitu ya. Nah, itu juga yang saya sering pikirkan gitu ya, apakah ketika saya mengajar itu bisa mencontohkan hal yang baik kepada siswa atau justru membawa hal yang buruk gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri seorang siswa itu sangat dipengaruhi oleh gurunya gitu ya. Cara dia berpikir, cara dia bersikap dan juga sifatnya itu selain dari keluarga, selain dari didikan keluarga, mereka pun mencontoh dari guru. Nah, makanya hal itu juga yang menjadi tantangan gitu untuk saya pribadi gitu ya, saat menjalani panggilan menjadi guru itu. Jadi ya 2 hal itu sih. Iya benar. Oke, benar Mr. Adit. Saya juga kalau dibilang itu juga menjadi tantangan gitu ya Mr. Adit ya. Terus kalau gitu kita mau tahu apakah tantangan-tantangan yang tadi Mr. Adit itu alami itu membuat Mr. Adit malah hubungannya jauh dengan anak-anak atau bahkan lebih dekat dengan anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah itu tantangan-tantangan tersebut kayak tantangan akan masa depan lah, tantangan akan gimana kita terlihat di depan anak-anak, bisa memberikan teladan, apakah itu membuat hubungan Mr. Adit dengan Tuhan lebih dekat atau bahkan lebih jauh? Oke. Yang pertama dulu tadi ya, bagaimana dengan anak-anak gitu ya. Nah, kalau saya punya pemikiran seperti ini, apapun yang saya kerjakan gitu, apapun yang saya persiapkan, itu akan saya coba bagikan kepada anak-anak di dalam kelas sebaik-baiknya gitu ya. Jadi itu yang pertama. Saya senang berbagi, khususnya pengetahuan gitu ya. Saya suka mengajarkan kepada siapapun gitu ya tentang apa yang saya ketahui gitu ya. Makanya saya sangat senang gitu ya ketika ada anak-anak yang mungkin bertanya sesuatu atau secara pribadi misalnya mengajak diskusi atau memberikan opini gitu ya. Saya akan dengan senang hati gitu ya memberikan pendapat juga gitu ya. Nah, jadi ya kalau ditanya bagaimanakah tantangan tersebut kaitannya kepada hubungan kepada siswa, nah mungkin ya bingung juga saya jawabnya jadi gimana. Tapi ya intinya saya suka untuk bercerita gitu ya, maksudnya bercerita tentang hal yang membukakan wawasan gitu ya, atau yang membuat saya terkagum karena belajar sesuatu. Nah, saya senang bagian itu juga gitu ya. Gitu ya. Iya. Nah, kalau yang untuk yang kedua tadi, bagaimana dengan kekhawatiran itu tadi ya, dengan hubungannya kepada Tuhan. Nah, masih menjadi pergumulan juga gitu ya buat saya pribadi sampai sekarang gitu ya. Nah, tapi ya saya mau belajar aja gitu ya, belajar ya beriman gitu ya. Kalau Tuhan panggil saya ke tempat ini gitu ya selama jangka waktu tertentu gitu ya, ya saya yakini Tuhan juga akan memberikan kecukupan gitu ya, dan Tuhan akan menyediakan apa yang saya perlukan juga untuk menyelesaikannya gitu sih. Iya, terima kasih Mr. Adit. Itu juga ya sahabat ODP ya, kita juga harus percaya bahwa apapun yang kita lakukan itu Tuhan akan memberikan dan menyediakan yang kita butuhkan begitu. Nah, Mr. Adit, berkaitan dengan tantangan tadi, kita mau tahu tantangan apa sih yang paling berbeda antara onsite dan online, karena kan sekarang kita udah tahu ya Mister, seorang itu semuanya serba online gitu. Kemarin Mister udah pernah ngajar
belajar juga secara onsite atau anak-anak datang ke sekolah, perbedaan yang paling signifikan tuh antara online dan onsite itu apa ya, Mister? Oke, perbedaan yang paling signifikan jelas kita udah nggak bisa lagi tatap muka secara langsung kayak gini nih sama anak-anak tuh udah nggak bisa. Nah, dan hal tersebut itu ternyata berdampak cukup besar gitu ya. Kenapa? Karena kalau yang saya rasakan ketika kita nggak bertemu secara langsung, sense of belonging kita tuh mulai pudar secara sadar ataupun enggak, baik itu gurunya terlebih siswanya gitu ya. Ketika siswa itu enggak datang ke sekolah, enggak datang ke kelas untuk belajar, mungkin tanpa disadari anak-anak itu merasa apa ya, kayak bukan belajar lagi gitu. Akhirnya rasa kepemilikan akan sekolah itu tuh berkurang. Nah, itu sangat mempengaruhi juga kalau saya pribadi dalam hal mengajar gitu ya. Karena kalau istilahnya apa ya? Kalau melihat anak-anak itu tidak bersemangat gitu ya dalam belajar gitu ya, apalagi kita nggak bisa ketemu gitu ya, lewat virtual gitu, tapi kan ada yang misalnya nggak menyalakan kameranya gitu ya, tetap nggak bisa lihat mukanya, nggak bisa lihat lagi ngapain gitu kan. Ujung-ujungnya saya juga pernah mengalami ketika mengajar itu ya sudah seperti saya sedang berbicara sendiri, menyampaikan pembelajaran, tapi ya nggak bisa lihat gitu anak-anaknya, sehingga mungkin nggak bisa mendapatkan nggak bisa merasa kita tuh dekat gitu. Itu tantangannya gitu ya. Nah, kalau tantangan lainnya juga ya mungkin karena teknologi yang dipakai itu juga gitu ya mempengaruhi bagaimana kalau kita berarti guru harus mulai berpikir lagi gitu ya untuk bahwa pembelajarannya supaya tetap maksimal harus seperti apa, supaya anak-anak juga di rumah dengan gadget yang mereka miliki masing-masing, dengan keterbatasan yang mereka punya juga masing-masing, tetap bisa dapat pembelajaran yang baik tuh seperti apa. Jadi itu sih paling tantangan yang saya rasain gitu, yang saya pikirin. Oke, Mister, berarti selama online meeting ini khususnya Mister juga berjuang gitu ya, Mister ya, gimana caranya walaupun dengan keterbatasan kita yang ada ini, Mister bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak gitu ya, Mister ya? Iya, saya yakinlah semua guru yang lain juga melakukan hal yang sama gitu ya. Iya, Mister. Iya, terima kasih ya Mister ya untuk sharingnya. Nah, sahabat ODP, kita udah denger nih sharing dari Mister Adit, dan Mister Adit juga bilang kalau Mister Adit juga berjuang, bukan hanya Mister Adit tapi guru-guru yang lain juga berjuang, sama-sama berjuang di sini untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak, untuk siswa-siswa SDH Bangka. Nah, anak-anak SDH Bangka juga demikian ya. Semoga kita juga bisa sama-sama berjuang untuk bisa memperbaiki pendidikan Indonesia begitu. Nah, kalau gitu Mister Adit punya pesan-pesan untuk sahabat ODP gitu, closing statement untuk sahabat ODP di rumah gitu. Apa ya, paling ini deh, karena tadi sempat nanyain yang mana tuh kerjakan yang dicintai atau cintai yang dikerjakan gitu ya. Paling untuk penutupnya saya mau sampaikan, mulai aja dengan apa yang ada di tanganmu gitu ya, kerjakan apa yang kamu punya saat ini gitu aja. Oke, iya, itu adalah salah satu pesan dari Mister Adit ya, sahabat ODP ya. Semoga kita bisa sama-sama mengerjakan apa yang sudah kita kerjakan saat ini dengan sungguh-sungguh begitu ya, sahabat ODP. Oke, sahabat ODP, demikian sharing kita bersama dengan Mister Adit di episode hari ini. Terima kasih ya Mister sudah mau sharing dengan sahabat-sahabat ODP. Jangan lupa sahabat ODP untuk saksikan ODP di episode selanjutnya. Terima kasih. God bless you. See you. Sukacitaku merindumu Yesus, menyembahmu Yesus, sepertimu Yesus. Langkah mudah registrasi online Sekolah Dian Harapan. Halo Shalom Community, berikut adalah langkah-langkah pendaftaran online Sekolah Dian Harapan. Pertama, masuk ke dalam website SDH di www.sdh.sch.id.
Kemudian, klik Enroll Now. Selanjutnya adalah membuat akun pendaftaran. Caranya, klik Daftar, kemudian masukkan data yang diperlukan. Langkah selanjutnya adalah verifikasi email. Buka email yang telah didaftarkan, kemudian klik verifikasi email sekarang. Selanjutnya, login menggunakan akun yang telah dibuat. Kemudian, lengkapi data-data berikut seperti data calon siswa, data orang tua, data asal sekolah, dan data saudara kandung. Akan muncul informasi pembayaran. Simpan untuk melakukan transaksi pembayaran selanjutnya. Kemudian, klik Submit. Akan muncul invoice pembayaran. Langkah selanjutnya adalah melakukan transaksi ke nomor rekening tujuan. Setelah itu, lakukan konfirmasi pembayaran dengan cara klik konfirmasi pembayaran. Setelah selesai, klik kirim. Selanjutnya, tim admission sekolah akan melakukan verifikasi dan konfirmasi pembayaran. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengisi e-formulir. Pastikan semua data telah terisi dengan lengkap dan benar. Kemudian, klik Submit. Langkah selanjutnya adalah mengunggah berkas yang diperlukan. Pastikan semua berkas yang diisi sudah tepat dan benar, kemudian klik Unggah. Demikian langkah-langkah pendaftaran online Sekolah Dian Harapan. Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi tim admission Sekolah Dian Harapan. Sekolah Dian Harapan, Beyond Education, Touching Lives.